Shalom Bapak Ibu, hari ini Selasa 29 September 2020 kita membahas Maleakhi pasal pertama sampai 4. Ini adalah akhir dari perjanjian lama. Maleakhi adalah nabi terakhir di perjanjian lama, arti namanya utusan Yehova. Tradisi menyebut ia keturunan Lewi yang lahir di Sufa, Zebulon, dan menjadi anggota sinagoge besar. Dari isi kitab ini diketahui upacara agama di Bait Suci sudah berlangsung, namun kondisi religius bangsa Israel sangat lemah, bahkan terjadi berbagai penyimpangan, yakni para imam mengabaikan kesucian Bait Suci, upacara korbannya buruk sekali, melalaikan persembahan persepuluhan, perkawinan campur, dan itu semua sangat mirip dengan kondisi yang dicatat Nehemia pasal yang ke-13. Catatan, ini adalah kronologinya. 457 sebelum Masehi adalah reformasi Ezra. 444 sebelum Masehi adalah ketika perayaan Pondok Daud, kemudian umat menandatangani perjanjian bermeterai. Pasal Nehemia pasal 9 sampai yang ke-10 membahas tentang kawin campur, pelaksanaan ibadah, kewajiban persembahan, dan persembahan persepuluhan dan persembahan korban sajian untuk para imam. 432 sebelum Masehi, 12 tahun setelah perjanjian bermeterai itu dilakukan, Nehemia mendapati bangsa Israel telah melanggar semua perjanjian bermeterai itu. Sehingga Nehemia marah besar. Kemudian ia melakukan reformasi hukum, dibuat peraturan-peraturan yang baru, dan reformasi para pejabat, diganti pejabat-pejabat yang tidak setia kepada firman Tuhan. Jika Nabi Maleakhi melayani menjelang 432 sebelum Masehi, berarti ia menegur umat Israel sementara Nehemia sedang tidak berada di Yerusalem. Namun jika Maleakhi melayani sepeninggal Nehemia, berarti umat Israel sudah kembali jatuh pada dosa yang sama. Dalam menegur dosa bangsa Israel, Maleakhi menggunakan bentuk dialog. Dialog pertama adalah sebuah dialog kasih. Tuhan berkata, "Aku mengasihi kamu." Dan umat berkata, "Apa buktinya?" Tuhan menjawab, "Aku mengasihi Yakub dibandingkan Esau." Dosa pertama, memberi persembahan yang terjelek. Setiap anak menghormati bapaknya dan setiap hamba menghormati tuannya. Namun, manakah hormat Israel kepada Tuhan Sang Bapa dan manakah takut mereka pada Tuhan Sang Majikan? Umat menjawab, "Apa buktinya kami menghina namamu?" Nah, kalimat "apa buktinya" ini berulang-ulang disampaikan ya di dalam dialog yang dibuat oleh Maleakhi untuk menggambarkan bangsa Israel cuek atau pura-pura tidak tahu atau memang merasa tidak bersalah. Jawab Tuhan, "Kamu membawa roti cemar ke atas mezbahku, tapi masih merasa tidak salah. Kamu berani menyangka meja Tuhan boleh dihinakan? Jika kamu membawa binatang buta dan timpang kepada bupatimu, apakah tanggapan mereka? Namun itulah yang kamu persembahkan untuk aku. Padahal dari terbit matahari sampai terbenamnya namaku dibesarkan di semua bangsa. Mereka membawa korban persembahan yang terbaik sebab namaku besar di segala penjuru dunia. Aku tersinggung dengan persembahanmu. Kamu menuduh aku menyusahkan hidupmu, kamulah yang menyusahkan aku. Demikian berani membawa binatang cacat sebagai korban persembahan untukku. Terkutuklah orang yang menipu Tuhan. Bernasar korban jantan terbaik akan diberikan. Namun datang membawa kambing domba yang paling buruk, yang cacat, buta, atau timpang. Aku ini adalah raja yang besar, kata Tuhan. Dan namaku ditakuti di antara bangsa-bangsa. Dosa kedua, pengajaran para imam. Para imam tidak mendengarkan dan tidak menghormati nama Tuhan. Mereka tidak mengajar umat untuk mengetahui dan mentaati firman Tuhan. Tuhan ingin perjanjian itu diberikan kepada umat untuk memberi mereka hidup sejahtera. Ya, namun rupanya melalui bibir sang imam, maka kemudian firman Tuhan itu akan disampaikan sehingga umat Israel bisa melakukan firman sesuai dengan apa yang diajarkan oleh para imam ini. Namun mereka malah membuat banyak orang Israel tergelincir dengan pengajarannya karena mereka mengajar dengan memandang bulu.
hanya menyampaikan hal-hal yang indah-indah kepada para penguasa, tapi tidak pernah memberikan teguran. Maka perjanjian Tuhan untuk memberkati para imam dibatalkan dan memberkati umat tidak bisa digenapi karena umat sudah melanggar firman Tuhan. Tuhan akan mengirimkan kutuk atas para imam dan membuat berkat mereka menjadi kutukan. Dosa ketiga, penindasan dan kawin cerai. Kali ini perannya bukan sebagai Tuhan namun sebagai seorang nabi. Nabi berkata, bukankah kita sekalian mempunyai satu Bapa? Bukankah satu Allah yang menciptakan kita? Lalu mengapa kita sebagai rekan sebangsa saling mengkhianati sehingga perjanjian nenek moyang kita dinajiskan? Kamu menggenangi mezbah Tuhan dengan air mata penderitaan sesamamu. Itulah sebabnya Tuhan tak lagi berkenan menerima persembahan tanganmu. Jadi adalah sebuah situasi antar bangsa Israel saling menindas. Orang yang kaya menindas orang yang miskin. Apa buktinya, kata umat. Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu yang kepadanya engkau telah tidak setia. Padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu keturunan ilahi? Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel. Juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan, firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Kamu menyusahi Tuhan dengan perkataanmu. Umat menjawab lagi, apa buktinya? Dengan menganggap tak apa berbuat jahat. Bahkan Tuhan telah berkenan karena dia tidak menghukum. Ini adalah sebuah situasi di mana bangsa Israel merasa tidak salah setelah melakukan kawin campur dan setelah melakukan penindasan. Mereka berbuat jahat, tapi mereka menganggap nggak apa-apa berbuat jahat, nggak apa-apa menindas akan sesama. Ya, bukankah mereka yang berkuasa itu ketika menindas rekan sebangsanya, bahkan melakukan kawin cerai, mereka toh mendapatkan kelimpahan. Berarti Tuhan tidak menghukum, berarti Tuhan cuek saja terhadap kejahatan-kejahatan yang mereka lakukan. Itulah sebuah perkara yang dikecam oleh Nabi Maleakhi karena mereka telah menganggap kejahatan sebagai perkara yang tidak ada masalah. Maka Tuhan akan memberikan hukuman. Lihat, kata Tuhan, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baiknya. Mereka kan sedang cari Tuhan yang akan menghakimi. Yang dikatakan Tuhan akan mendadak datang untuk menghakimi mereka. Tuhan akan datang seperti api tukang pemurni logam. Artinya melebur hingga korban kotorannya terpisah dengan dari emasnya. Dan seperti tukang penatu, artinya menyikat kotoran sampai bersih dengan sabun. Untuk mentahirkan kaum Lewi sehingga persembahan umat akan kembali menyenangkan Tuhan. Aku akan mendekati kamu untuk menghakimi dan akan segera menjadi saksi terhadap tukang-tukang sihir, orang berzina, orang bersumpah dusta, dan orang yang menindas orang upahan janda dan piatu, dan mendesak ke samping orang asing dengan tidak takut kepadaku, firman Tuhan semesta alam. Dosa berikutnya berkenaan dengan persembahan persepuluhan. Tuhan berkata bahwasanya aku Tuhan tidak berubah. Dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap sejak zaman nenek moyangmu kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Umat berkata lagi dengan cara yang sok tidak salah. Dengan cara bagaimana kami harus kembali? Tuhan berkata, tak mungkin manusia menipu Allah, namun engkau telah menipu aku. Dengan cara bagaimana kami menipu engkau? Tuhan berkata, mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus, kamu telah kena kutuk tetapi kamu masih menipu aku, ya kamu seluruh bangsa. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan, firman Tuhan semesta alam.
Bagian ini menggambarkan ketika umat Allah melalaikan persembahannya, maka terjadi sebuah kelaparan dan sebuah kekurangan yang dialami oleh para imam. Tidak ada persediaan makanan di rumah. Dan Tuhan menggugah akan hati umat untuk kembali memberikan persembahan persepuluhan dengan jujur. Dosa berikutnya menganggap sia-sia taat kepada Tuhan. Bicaramu kurang ajar tentang aku, kata Tuhan. Apa yang kami salah dalam bicara kami tentang engkau? Tuhan berkata, adalah sia-sia beribadah kepada Allah, itu kan yang kamu katakan? Apakah untungnya memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam? Bukankah kita menyebut berbahagia orang-orang yang sembrono melawan Tuhan? Bukan saja mereka mujur ketika berbuat fasik, bahkan mencobai Tuhan pun mereka juga tidak kena hukuman. Kali ini yang menjawab adalah umat yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengar semua perilaku kita. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut pada Tuhan dan bagi orang yang menghormati namanya. Kemudian Tuhan memberikan peneguhan. Mereka, yakni orang-orang yang sayang kepada Tuhan, mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Kitab terakhir ini ditutup pada Maliaki pasal yang keempat, hanya 6 ayat saja. Ini juga berarti bagian terakhir dari perjanjian lama. Nabi berkata, sesungguhnya hari itu akan datang menyala seperti perapian, maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu, firman Tuhan semesta alam, sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Kamu akan menginjak-injak orang fasik sebab mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu. Dan Tuhan berikan peneguhannya. Dikatakan, sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapa-bapanya, supaya jangan aku datang memukul bumi hingga musnah. Bagian terakhir perjanjian lama mengingatkan bagaimana manusia itu demikian degil dan keras hati. Sudah ditolong berkali-kali, tetap saja melanggar firman Tuhan. Sudah memperbarui janji pakai materai, dibuatkan aturan, bahkan para pejabatnya diatur supaya sungguh-sungguh mencari Tuhan. Namun yang terjadi adalah mereka jatuh lagi dan jatuh lagi di lubang yang sama. Mereka bahkan menipu Tuhan. Kalau memberikan korban, bukan korban yang terbaik, tidak bercacat, justru korban yang cacat, yang buta, timpang, dijual murah. Jadi diberikan kepada Tuhan. Betapa kurang ajarnya sehingga Tuhan demikian marah dan murka dan tersinggung. Mari kita datang kepada Tuhan untuk menghormati hadirat Allah. Karena sejak masa ini kita mengetahui bahwa Tuhan tidak lagi mau berbicara kepada bangsa Israel. 400 tahun. Ya, Maliaki pada tahun 400, sekitar 430-an sebelum Masehi. Dan Tuhan Yesus datang dimulai oleh Yohanes Pembaptis ya sekitar kita sebut aja 3 sebelum Masehi ya. Jadi sekitar 400 tahun lebih Tuhan sudah tidak lagi mau berbicara kepada Israel karena mereka demikian degil hatinya, demikian gegabah di dalam mempermainkan akan nama Tuhan yang layak untuk dihormati itu. Mari kita berdoa. Tuhan berkata kepada bangsa Israel di perjanjian lama, kami semakin menyadari. Percuma peraturan, percuma segala hukum, bahkan ketika diatur oleh orang-orang yang sudah yang sudah diarahkan untuk boleh mengatur akan setiap hukum, bangsa Israel tetap saja jatuh dalam dosa lagi dan lagi. Maka ya Tuhan, hari ini kami datang kepada Engkau. Kami menyadari betapa bersyukurnya kami boleh mengenal Allah di dalam Tuhan Yesus yang telah mati di kayu salib menebus akan dosa kami.
dan memberikan kami kemungkinan untuk hidup secara baru menyenangkan hati Tuhan. Kami bersyukur karena Allah Roh Kudus ada tinggal dalam hati kami, yang memampukan kami untuk memberikan kemenangan atas setiap dosa. Tuhan Yesus, kami menyadari Tuhan, kami hanya sanggup melakukan setiap firman hanya ketika kami bergantung kepada-Mu. Dan kami tetap berdoa Tuhan, biar kiranya karya anugerah Tuhan juga tetap berlaku bagi bangsa Israel sampai akhirnya mereka kembali kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin.